Saudara bisa membuka mata kembali, tetap berdiri. Salah satu hal pertama yang saya syukur tiap hari adalah saya sudah menjadi anak Tuhan. Saya senang sekali jadi orang Kristen. Rasanya di Indonesia setiap kali kita bilang kita orang Kristen apa, seolah-olah agama, nggak enak lah, intimidasi dan sebagainya. It's time kita bisa lapang dada, hembuskan nafas dengan lega, berkata, I'm glad I'm a Christian. Aku bersyukur saya orang Kristen. Gak usah minta maaf dengan status itu. I'm a Christian and I am happy. Saya adalah orang Kristen dan saya bangga sekali. Saya sungguh-sungguh senang dengan segenap hati. Bisa katakan kanan kirinya, saya orang Kristen and I'm happy to be. Amin, amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Praise the Lord. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Di society, di masyarakat hari-hari ini gak gampang kita mengakui terang-terangan. Meskipun orang ya pada tahu semua, tapi untuk kita bilang secara gamblang, I am a Christian. Wow, coba itu. Kalau Anda harus mengakui status Anda, jangan malu. Aku orang Kristen dan saya senang. Bukankah dari kecil yang sudah jadi Kristen dari sejak kecil di sekolah minggu diajarkan, happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Anda harus bangga dengan status itu dibeli dengan darah yang mahal, bukan agama. Itu adalah kehidupan. Menjadi orang Kristen itu kehidupan kekal. Menjadi orang Kristen itu kehidupan yang baru. Saya ingin Anda untuk bangga dimanapun Anda berada. Mungkin Anda berada di akademi kepolisian. Mungkin Anda berada di dalam bidang pemerintahan, berada di kantor sana. Orang menyebut Anda Nasrani, jangan malu kalau orang tanya agamamu apa. Saya orang Kristen, berbinar-binarlah wajahnya, sekalipun mengundang aniaya kadang-kadang. Saya bangga, apapun cemar yang terjadi di dunia ini, kalau saya ditanya lebih dalam lagi, bukan hanya di pelataran, saya masuk ke ruang dalam, saya bilang saya pendeta. Bangga saya, I'm a preacher. I'm a pastor. Orang biasanya, kalau yang belum kenal kan, seperti itu, kok bisa ya? Ya. Pertama-tama mungkin mereka bingung kok ada yang masih muda tapi sudah jadi pendeta. Tapi mereka juga bingung karena ada nada bangga di dalam suara saya. Bapak Ibu Saudara, be glad that you are a Christian. Yesus berkata apa sih? Yesus berkata begini, jangan bersuka cita karena mujizat yang terjadi di hidup ini. Ada satu mujizat sudah terjadi dan sudah menjadi milikmu setiap hari. Namamu tertulis di kitab kehidupan. Amin Bapak Ibu. Anda di dalam kampus, sekolah, kalau doa makan. Doa. Kemarin saya baru kembali dari China. Orang China kan komunis. Sebagian besar tidak beragama. Ya meskipun ada 10% daripada total populasi itu orang Kristen 120 juta. Tapi ketika kita kalau tantangan terbesar, di sini lebih bisa, kalau di Indonesia itu kan sudah beragama, malah ada 5, ada lebih dari itu sekarang yang diakui oleh pemerintah. Kalau kita berdoa gitu semua mbak-mbaknya, yang waiternya, siapapun juga, pasti akan tunggu kita. Kalau di China enggak, kita berdoa pun mereka tanya terus, ini taruh mana, sampai saya yang pendetanya harus buka mata berkata, tunggu dulu kami lagi berdoa. Oh, mereka enggak ngerti apa itu berdoa. Jangan malu kalau di kampus, di sekolah. Kalau Anda belum makan, waktu mau makan, doa dulu. Tundukkan kepala. Enggak apa-apa. Jangan malu, meskipun nanti waktu kita buka mata, berkedel kita hilang setengah. Enggak apa-apa. Itu mama saya ajarkan, meskipun saya baru lahir tahun 92, tapi saya dari kecil dididik dalam takut akan Tuhan oleh ibu saya. Saya mengalami itu waktu saya sekolah di Singapura. Kalau di Singapura bukan bergedelnya yang hilang. Aduh, saya takut sekali karena minum saya tinggal sedikit. Dan maaf, semuanya liur semua di pinggir-pinggir. Saya berkata, Tuhan, doa itu penuh dengan tantangan di dunia ini sekarang. Bapak Ibu Saudara, saya belajar akhirnya ketika saya kenal Tuhan sendiri, betapa membanggakan jadi anak Tuhan. Dunia bisa olok-olok kita. Ada banyak contoh yang gak baik. Orang bisa bicarakan buruknya hamba-hamba Tuhan. Orang Kristen, gereja, tapi Tuhan kita tidak pernah buruk. Yesus kita baik. Banggalah, jangan malu, jangan takut.
Pancasila itu dua sisi, saudara. Bukan hanya kita mendengarkan doa orang lain dan kita juga nggak apa-apa. Waktunya berdoa, pede aja. Pancasila itu dua sisi. Kita juga punya kebebasan untuk mengekspresikan. Tanpa harus melanggar kepercayaan orang lain. Orang Kristen harus bangga dengan statusnya. Kalau enggak gitu percuma kita beribadah. Dan jangan mendua ya. Jadi orang Kristen jangan mendua. Yesus mau, tapi juga orang pintar juga bisa. Kedukun juga. Kepada jimat-jimat, kepada yang lainnya. Yesus jangan dimadu. Kalau Anda jadi anaknya Tuhan, jangan punya dua bapak. Satu saja. Kalau Anda adalah istrinya Tuhan, hai gereja, punya satu suami, jangan selingkuh. Jangan cipika-cipiki dengan berhala-berhala. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu hari ini adalah hari yang saya nanti-nantikan. Saya mau bicara tentang ketuhanan Yesus Kristus. Tidak ada waktu yang lebih tepat untuk menyampaikannya. Kecuali di hari Paskah. Karena Yesus bangkit membuktikan bahwa dia Tuhan di atas segalanya. Saya mau sampaikan kepada Anda pengajaran yang berjudul Kristologi 101. Ya, munculkan di depan. Siapakah Yesus? Nah, mari kita bahas, oke? Oh, by the way, minggu depan saya masih akan tetap khotbah. Saya baru balik dari Shanghai ini. Jadi nantikan cerita dan videonya minggu depan. Dan saya minggu depan muncul lagi di pusat. 4 kali kebaktian umum. Saya akan ngajar soal keluarga. Ya, siapkan hati Anda, jadi Anda tahu minggu depan sudah jelas ekspektasinya. Anda akan dibangun dari sisi kehidupan keluarga Anda lewat firman Allah. Mari kita buka sama-sama Matius pasal 16, pengakuan Petrus ayat 13. Christology 101. Kita kembali ke basic dasar yang dari iman kita. Yesus Kristus batu penjuru. Dengan pertanyaan yang paling mutakhir dalam iman kita. Who is Jesus Christ? Siapakah Tuhan Yesus itu? Ayat 13 sampai ayat yang ke-17, kita baca bersama ya jemaat. 1, 2, 3. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, semua yuk. Ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Siapakah Yesus? Ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang nih, siapakah anak manusia itu? Atau dengan kata lain, siapakah saya? Kata Yesus kepada murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara, saya harus sampaikan ini di gereja. Dan belum semua Anda ikut My Spiritual Journey atau dasar-dasar kekristenan yang ditawarkan oleh gereja kita, Gereja Mawar Sharon. Tapi ini tidak boleh terlewatkan. Karena pertanyaan ini langsung berkenaan dengan keselamatan. Tahukah bahwa Anda dan saya diselamatkan bukan karena perbuatan? Kita diselamatkan karena pengakuan. Baru kemarin Jumat Agung Pastor Yudi Gusmanto mengajarkan detik-detik terakhir Yesus di kayu salib. Seorang penyamun di sampingnya mengaku Yesus sebagai Tuhan. Jangan lupa kalau datang kembali sebagai Raja, ingatlah saya. Dia langsung diselamatkan. Anda boleh bilang itu nggak fair, itu penjahat garong kok diselamatkan di detik terakhir tanpa bisa memperbaiki kelakuannya. Nggak tahu, the justice of God, keadilan Tuhan tidak sama dengan apa yang disebut fair oleh manusia. Tapi dari sana kita tahu bahwa kita diselamatkan karena iman. Dan karena pengakuan kita. Karena itu jangan sampai salah, kalau salah berabe konsekuensinya. Karena kalau salah, ini urusan sorga dan neraka. Saya tidak takut-takuti Anda. Tapi bahkan di kalangan orang Kristen pun nggak semua benar-benar diselamatkan. Kalau kita tanya perkara sederhana aja, kamu percaya nggak Allah itu satu tapi jalannya beraneka ragam? Ada banyak jalan menuju Roma, masih ada pula kepala yang mengangguk-angguk. Iya, Yesus salah satunya. Selamatkah orang itu? Saya yakin tidak.
Karena dia belum mengerti Yesus. Bukan berarti dia perlu ke sekolah teologi atau sekolah Alkitab, saudara. Orang sekolah teologi juga nggak tentu get it right. Nggak tentu benar soal ini. Dibutuhkan hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus untuk bisa menerima pewahyuan yang sederhana ini. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan dia satu-satunya jalan. Anda percaya jalan lain aja langsung mengorting Yesus, berarti bukan Yesus yang kau sembah. Sesensitif itu loh hubungan kita dengan Allah. Ketika Anda mulai sedikit percaya Yesus plus, berarti Yesus yang kau sembah tidak berlaku untukmu. Karena itu bukan Yesus sungguhan. Karena telah kau palsu. You have to get this right. Karena ini berhubungan dengan kekekalan. Menurut orang, siapa aku ini? Jangankan agama lain. Agama lain punya 1001 teori tentang Yesus. Di agama kita aja, saya nggak suka sebut kata agama karena kita punya ini adalah kehidupan kekal. Tapi izinkan saya demi supaya mudah menjelaskannya. Di agama kita aja, di gereja aja, banyak orang nggak pasti kok soal Yesus kok. Anda tahu cerita tentang Bethlehem, dia lahir dari Maria. Tahu tentang mati dan bangkitnya. Tapi kalau ditanya sungguh-sungguh, ada banyak ketidakyakinanmu tentang Yesus Kristus itu. Jangan-jangan, saya nggak nakut-nakuti, karena kita diselamatkan, karena kita percaya Tuhan. Dan percayalah, wrong believing will lead to wrong doing. Percaya dengan cara yang salah, menuntun kepada perbuatan yang salah. Lebih parahnya, percaya akan hal yang salah, kita akan berakhir salah pula secara kekekalan. Karena itu saya tidak mau resiko, saya harus sampaikan ini ke jemaat. Menurut Anda siapa Yesus itu? Ya, mari kita sekarang lihat dulu, menurut orang lain jawab dari Rasul-Rasul, ayat 14. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Yesus hanya orang berkarisma. Ada pula yang mengatakan Elia, luar biasa berkuasa. Tapi seperti kata Yakobus, Elia manusia biasa. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Wah, ini relevan sekali bagi Indonesia. Karena di Indonesia sebagian besar bangsa kita percaya Yesus adalah nabi. Saya punya satu pertanyaan. Dan waktu saya ngomong begini, ini demi kebaikan jemaat. Saya sama sekali tidak berbicara tentang sara atau agama. Saya tidak pernah memandang rendah orang lain karena kepercayaannya beda dengan saya. Tapi coba saya kasih satu pertanyaan yang paling relevan buat bangsa ini. Menurut Anda, Allahnya orang Islam dengan Allahnya orang Kristen sama atau tidak? Siapa yang bilang tidak sama, angkat tangan. Oke, itu pun banyak keraguan. Siapa yang bilang sama, cuman gini loh, sama tapi jalannya lain. Gitu loh. Sama, ya Allah, God is God. Tapi kita percaya melalui Yesus. Siapa yang bilang begitu? Angkat tangan. Oke, thank you untuk kejujurannya. Saya beritahu langsung aja ya. Yang kedua tadi itu yang Alkitabiah yang angkat tangan. Makanya itu Anda ada di ruangan ini. Dan saya bersyukur ini konfirmasi buat saya. Saya tidak mempermalukan siapa-siapa karena setiap kita, Tuhan itu baik, dia akan menjawab bahkan keraguan kita. Thomas pun dia sayang. Dan saya tahu di sini karena banyak orang punya hati sama Tuhan tapi pengetahuannya tidak ada. Atau punya hati yang benar tapi pengetahuannya belum benar. Makanya izinkan saya memperbaiki karena tadi saya melihat banyak tangan terangkat waktu menjawab yang kedua. Allahnya orang Kristen tidak sama dengan Allahnya orang Islam. Mau tahu kenapa? Bagi orang Kristen, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah itu, Jesus is God Almighty. Bagi orang Islam, Yesus adalah Nabi. Bukan Tuhan maupun Allah. Ini aja sudah jelas langsung. Jesus is our God. Dan itu membuat perbedaan. Ya, nah itulah sebabnya kita perlu, sekarang saya mau jelaskan pada Anda bagaimana kita bisa membawa diri di masyarakat yang majemuk ini. Anda dan saya sebagai orang Kristen harus bersinar terang. Kita adalah terang dan garam. Jadi kita tidak boleh, karena kita adalah surat terbukanya Tuhan Yesus, kita tidak boleh, gerak-gerik kita itu adalah gereja terdekat.
Dan bahasa tubuh kita, itu orang akan membaca dan melihat Injil sesungguhnya. Itulah sebabnya di dalam masyarakat kita yang majemuk, kita perlu bangga jadi orang Kristen dari dalam hati. Kalau kita memang betul-betul lahir baru, tunjukkan perbedaan itu. Tapi namun demikian tetap praktekkan yang namanya menghargai sesama. Lakukan dengan spirit yang positif dan penuh kasih. Yang pasti ada beberapa tips saya beri. Yang ke satu, jangan ikut-ikutan menyebut Yesus Isa. Karena konotasinya nabi banget. Karena Alkitab berkata di sini, murid-murid itu berkata, banyak orang berkata engkau hanyalah salah satu dari para nabi itu. Persis kayak Indonesia. Pastikan Bapak Ibu Saudara tidak ikut-ikut. Kalau Anda sebut Isa, meskipun itu adalah tetap bicara tentang Yesus, tapi konotasinya, terus terang bahasa Indonesia, hewan itu banyak bukan? Ya kan? Ada apa? Ada kacoa, ada semut, ada nyamuk, ada anjing, jerapah, ada jangkrik. Tapi kalau Anda dalam pembicaraan keluarkan kata jangkrik, jangan lakukan itu. Karena di Indonesia sini konotasinya jelas, itu adalah kata-kata, kata-kata apa? Kata-kata serapah. Padahal terus terang loh ya, jangkrik itu kan hewan, tapi Anda tidak mau masukkan dalam pembicaraan Anda. Betul atau enggak? Isa itu kan Yesus, tapi konotasinya adalah Nabi. Don't do that. Berani menyebut Yesus adalah Yesus. Itu kebanggaan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang kedua juga, praktekkan yang namanya saling menghargai namun tunjukkan perbedaan. Contohnya, kalau Anda sedang disuruh berdoa atau apa, jangan pernah bilang, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Karena waktu Anda lakukan itu, katakan itu, Anda sudah meninggalkan kepercayaan Anda. Karena Anda tahu Yohanes 14 berkata, tak ada jalan lain kepada Bapa, doa tidak akan sampai ke sorga, apalagi jiwa manusia, kecuali melalui Yesus. Jadi jangan ucapkan itu. Jadi saran saya adalah lebih baik Anda dan saya praktekkan tenggang rasa tapi sambil lihat hikmat suasana lapangan saat itu. Jadi contohnya, saya pernah sekali bertemu dengan para pemuka agama lain. Jumlahnya banyak. Dan hubungan saling sungkan dan itu bagus. Itu berarti menandakan Pancasila. Waktu giliran masing-masing naik ke atas, dari tokoh agama lain, tokoh agama, pemuka-pemuka agama kita dulu maju ke atas, mereka menyapa mereka, orang semua dengan sapaan bahasa Arab. Enggak apa-apa sih, sebenarnya artinya sama itu dengan shalom atau salam. Tapi giliran waktu mereka naik ke atas, mereka juga jadi sungkan, mereka menyebut dan menyambut kita semuanya dalam sapaan Kristen, yaitu dalam bahasa Ibrani, Yahudi yang sebenarnya diharamkan. Kasihan loh kalau mereka, karena mereka sungkan sama kita, mereka basa-basi, mereka sendiri melanggar nurani mereka, menyebutnya dalam bahasa Yahudi, shalom. Giliran saya yang naik. Saya pakai Arab atau Ibrani? Saya bilang ini bukan waktunya untuk begitu, dan bahkan bukan waktunya untuk penginjilan. Saya naik ke atas. Saya sebut selamat sore saudara-saudara. Saya tidak pakai Ibrani, tidak pakai Yahudi. Tidak pakai Ibrani, tidak pakai Arab. Saya pakai bahasa Indonesia yang menyatukan kita semua. Ada waktunya hikmat mengajarkan kita untuk tidak religi. Hikmat mengajarkan kita untuk santun saja. Bapak Ibu tidak perlu berkata mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Karena itu tidak berlaku bagi orang Kristen, kepercayaan kita hanya satu. Karena kita tahu jelas dan waktu kita melakukan itu kita melanggar nurani kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, tapi kalau terbalik, suatu saat Anda yang harus berdoa dalam cara Kristen. Anda naik ke atas nggak usah permisi dulu, saya akan doa dalam cara Kristen, nggak usah. Apalagi kalau tuan rumahnya orang Kristen, pernikahan contohnya atau apa, atau ulang tahun siapa. Meskipun yang datang nggak hanya orang Kristen, nggak apa-apa. Doa saja, permisi saya akan berdoa dulu. Dan bagi Anda mungkin yang saat ini hadir di sini, minimal doa ini bukan untuk kalau Anda belum kenal Tuhan Anda menghargai tuan rumah. Udah itu aja, cukup saya hanya berdoa aja, Anda cukup berada di sana dengan tenang. Udah gitu aja. Nggak usah permisi. Waktu kita permisi, kita seolah-olah minta izin sama manusia untuk berbicara kepada Tuhan kita, yang sudah tidak perlu izin lagi, kita bisa datang setiap saat kepadanya. Cukup Anda bisa mengatakan, bahwa saya akan berdoa, mari kita semuanya saya berdoa di dalam nama Yesus, amin. Pede aja.
Ini mungkin tidak relevan buat Anda, bagi saya pendeta, saya sering dalam pernikahan, dalam pertemuan, function apa. Saya diundang berbicara di mana semua yang hadir itu beraneka ragam imannya. Saya langsung berdoa dalam nama Yesus. Dan kalau mereka mungkin lagi rame, saya suruh tenang, saya minta mereka harap tenang. Bukan untuk, kalau Anda tidak kenal Tuhan Yesus nggak apa-apa, minimal untuk menghargai tuan rumah. Saya akan berdoa, Tuhan Yesus, langsung. Saya bicara sama mereka, Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara, be true in your prayers. Jangan karena tekanan, engkau mengubah dan kompromi. Ada jalan lain kok, tak perlu melanggar, masih bisa santun. Tapi Anda perlu menjaga hati Tuhan ketika Anda di tengah-tengah masyarakat. Tuhan itu maha cemburu soalnya. 2 perintah Allah yang pertama, tidak berhubungan dengan berzina, membunuh atau mencuri. 2 perintah Allah yang pertama bagi kita anak-anak Tuhan, berhubungan dengan gerak-gerik tubuh kita, atau bahasa badan. Jangan ada padamu Allah lain, jangan sujud menyembah. Kau harus menunjukkan perbedaan, tetapi meskipun harus tetap menghargai sesama orang. Bapak Ibu Saudara, cara Anda membawa diri di dalam masyarakat, jangan kompromikan hati Tuhan. Saya minta Anda tegas berdiri, punya hikmat. Tidak harus demi menyenangkan orang banyak, Anda melukai hati Tuhan diam-diam, membangkitkan rasa cemburunya ketika Anda minta izin sama orang untuk berbicara kepada Dia yang sudah menyelamatkan dan membelimu. Be careful, hal itu rohani, tidak praktis mungkin, bukan sesuatu salah secara nyata, tapi Anda tidak tahu, mungkin Anda sedang mendukakan Roh Kudus ketika Anda berbicara begitu. Be careful. Banggalah jadi anak Tuhan. Katakan kanan kirinya, ayo bangga jadi anak Tuhan. Praise the Lord, ya. Oke, kita sekarang lihat lebih lanjut. Ayat 15, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, perhatikan jawabannya, ada beberapa dimensi tentang Yesus Kristus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saya senang dengan kata Mesias, lalu anak, lalu Allah. Hidup lagi. Mesias anak Allah. Mari izinkan saya memberi Anda 4 poin sederhana terlebih dahulu untuk menjelaskan siapakah Yesus sebenarnya. Yang pertama, Yesus adalah pencipta. Di dalam kata Mesias, anak dan Allah ada kata Allah. Yesus adalah pencipta. You have to get this right. Jesus is the creator. Oke? Nah, kita lihat sekarang Yohanes pasal 1 ayat 1-3 munculkan di depan layar saja. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Perhatikan kata ini. Kembali ke ayat pertama. Dikatakan pada mulanya adalah Logos. Logos itulah Kristus. Firman itu bersama dengan Allah menunjukkan dia bagian daripada Allah Tritunggal. Satu pribadi, satu Allah. Allah yang Maha Esa, tapi 3 pribadi. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu. Firman itu bersama dengan Allah, tapi nggak berhenti di sana. Firman itu adalah Allah. Ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, lalu ayat 3 menunjukkan bahwa dia adalah pencipta segala sesuatu. Tanpa kecuali, dijadikan oleh dia. Baik di malaikat, baik dunia rohani maupun dunia jasmani, alam semesta, setiap hewan, manusia yang kepercayaannya beda-beda pun kita yakin yang menciptakan adalah Yesus. Jesus is the creator. Yesus adalah pencipta dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Bapak Ibu Saudara, mari kita tutup chapter ini. Jangan diperdebatkan lagi. Barang siapa mengaku Yesus adalah Tuhan, dia juga mengaku Yesus adalah pencipta semesta alam. Amin. Itulah sebabnya tadi pertanyaan saya yang pertama, matikan ayatnya. Itulah pertanyaan saya yang pertama. Apakah Allahnya sama dengan agama-agama yang lain? No. Our creator is Jesus. Our God is Jesus. Allahnya kita, Tuhannya kita, pencipta kita itu Yesus Kristus. Nah, itu yang membuat kita beda. Ya. Dan juga beda, orang Kristen beda dengan saksi Yehova. Ada banyak agama baru yang mulai disahkan.
sudah disahkan. Salah satunya saksi Yehova. Kalau Anda melihat di brosurnya, Anda akan atau di majalahnya akan ada tulisnya Watchtower. Bapak Ibu Saudara, mereka juga sangat rajin untuk menjangkau. Mereka bahkan mengetuk pintu segala. Tak terkecuali waktu saya masih sekolah dulu juga pintu saya diketuk setiap minggu. Mereka nggak akan peduli loh ya kalau semuanya Anda orang Kristen bahkan pendeta. Mereka mau menjangkau. Nah, beda sekalipun mereka pakai Alkitab. Karena bagi orang Kristen, Yesus adalah pencipta. Bagi saksi Yehova, Yesus diciptakan Yehova. Beda loh ini. Anda harus mantap dengan doktrin ini dulu. Karena kalau salah, ini masalahnya kekekalan. Ini masalahnya kekekalan. Karena itu saya sebagai salah satu gembala di Gereja Mawar Sharon bertanggung jawab memastikan bahwa Anda punya fondasi, itu batu penjuru yang benar. Suatu hari nanti kalau suatu hari Tuhan sudah datang kembali dan dunia sudah selesai, saya dihadapkan di hadapan Tuhan sebagai seorang pengkhotbah dan pengajar umat. Saya tidak mau loh ya dituding sama Tuhan dan berkata, kamu tidak pernah ajarkan seluruh kebenaran. Kamu hanya ajarkan 5 poin bagaimana orang menjadi berhasil dalam pekerjaannya. 7 poin gimana bahagia. 3 poin bagaimana bisa punya keluarga yang harmonis. Kamu tidak pernah ajarkan. Fondasi itu perlu, bangunan nomor 2, mau bangun pencakar langit, ngajar apapun juga kalau fondasinya salah, rubuh semuanya. Sebab barang siapa membangun hidupnya di atas pasir, akan roboh. Tapi di atas dasar yang teguh, firman yang sesungguhnya. Bukan hanya bicara tentang pengalaman, kita dijamah Roh Kudus, kita nangis. Bukan hanya bicara tentang hati yang berapi-api, zeal without knowledge will end up with nothing. Suatu semangat, passion atau gairah tanpa pengetahuan yang benar, ujungnya kesesatan. Dan hari-hari ini angin-angin pengajaran itu orang mudah diombang-ambingkan. Secepat teknologi berkembang, secepat itu pula angin-angin pengajaran baru bermunculan. Kalau Anda tidak punya fondasi yang kuat, mau dibangun setinggi apapun juga, seharmonis apapun, pekerjaanmu seberhasilan apapun, setan cuma tinggal tendang di fondasinya, roboh semuanya. Buat apa engkau memperoleh seluruh dunia? Kehilangan nyawamu dalam api. Karena manusia diselamatkan oleh karena percayanya. Dengan kata lain, kalau percayanya salah, keselamatan tak ada. Kami harus memastikan bahwa domba-domba Kristus yang dipercayakan kepada kami ini semuanya berakhir ke sorga. Harus kami pastikan. Dan tidak boleh kita pastikan hanya ketika mereka sudah ada di ICU di rumah sakit. Baru kita kejar-kejar jiwanya. Prevention is better than cure. Mencegah lebih baik daripada mengobati, bukan? Sementara Anda sehat, bisa mencerna firman. Kami berkhotbah bisa memberikan kepada Anda suatu bahan untuk Anda bisa renungkan. Bahkan kami pun Anda perlu uji. Ujilah kami. Dengan tujuan supaya dalam keadaan sehat walafiat ini, Anda bisa berpikir benar. Karena Tuhan mau dikasihi bukan hanya dengan hati, tapi dengan akal budi. Pengetahuan juga harus benar, saudara. Amin, Bapak Ibu. Jesus is the creator. Yesus itu adalah pencipta. Jadi jangan sampai Anda lihat karena mereka pakai Alkitab, orang-orang tertentu pakai Alkitab bisa mengutip Alkitab dengan begitu fasihnya. Memang itu templakan buat kita, Alkitab di tangan kita, tapi kita tidak pelajari dengan benar. Di tangan orang lain malah dijadikan senjata makan Tuhan bagi kita. Tapi jangan ikut-ikutan ya saudara. Kalau ada pengajaran yang berkata, sekalipun kalau mulut saya tidak akan terjadi dalam nama Yesus. Kalau sampai saya berbicara kepada Anda, Yesus diciptakan, terkutuklah aku ini. Terkutuklah aku. Karena Paulus berkata, siapa memberimu Injil yang lain. Sekalipun malaikat pun yang muncul dalam terangnya dan memberimu Injil yang berbeda, terkutuklah makhluk itu. Siapapun yang berkata kepada Anda, Yesus diciptakan, bukan dari Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita lanjut berikutnya. Yang kedua adalah Yesus adalah 100% Allah. Ya, kita baca Yohanes 5 ayat di depan saja, ayat 17 dan 18. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Kenapa mereka kok benci Yesus ya sampai mau menyalibkan dia? Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat.
Itu aja udah berbicara banget sama orang-orang Israel. Yang meniadakan hari Sabat itu hanya CEO kerajaan sorga. Atau yang punya. Jadi itu aja sudah dianggap mereka hujatan kepada Allah. Karena dengan Yesus meniadakan hari Sabat, dia menyembuhkan orang lumpuh, orang yang stroke. Dia menyembuhkan, membangkitkan orang mati. Mentahirkan orang kusta. Di hari Sabat itu aja sudah seperti menghujat Tuhan. Tapi lebih dari itu, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Dan dengan demikian, menyamakan dirinya dengan Allah. Ini yang membuat Yesus mau dilempari batu dan dilempar ke dalam jurang. Karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Dia nggak salah, karena memang Yesus 100% Allah. Cuman manusia aja nggak bisa mengerti, manusia hanya melihat dari sisi manusiawinya. Yesus ini anak tukang kayu. 4 saudara laki-lakinya kita kenal, Yoses, Yakobus, dan sebagainya. Lalu 2 dan saudara perempuannya pun kita kenal. Kita dari Nazaret, bukan? Waktu Yesus di Nazaret kan tidak bisa mengadakan banyak mujizat karena orang-orang melihat dia hanya sebagai anak tukang kayu, anak tetangga. Kita orang Indonesia beda. Ketika Yesus berdoa, mengajarkan kepada kita doa Bapa kami, kita berkata kenapa Allah beranak dan diperanakkan? Karena manusia itu seksual. Pikirannya selalu ke seks. Kalau disebut dengan anak Allah, itu nggak selalu bicara tentang seks. Nggak terlalu bicara tentang suami istri, karena manusia itu terkutuk pikirannya. Waktu Yesus berkata Allah itu adalah Bapaknya, dengan kata lain dia menyamakan dirinya dengan Allah. Itu sebuah statement memberitahu kepada dunia, I am He, akulah dia. Yesus itu 100% Allah. Yohanes 14 ayat 8 dan 9 berbunyi begini. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ini Filipus minta bukti. Tolonglah Tuhan, ginilah, engkau begitu banyak mujizat. Tolong satu lagi aja cukup, udah kami langsung tutup mulut, tak berbicara lagi. Tunjukkan Allah itu pada kami. Show us who God is. Siapa Allah itu? Yang 100% Allah. Karena mereka belum yakin Yesus 100% Allah. Dia menghardik laut. Semua orang berkata, siapa ya orang ini, kok bisa danau pun dan angin tunduk kepadanya dan patuh. Mereka gak percaya Yesus itu 100%. Kata Yesus kepadanya, perhatikan, di sini presentasinya jelas. Telah sekian lama aku bersama kamu Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Loh, Filipus berkata, bukan Tuhan, ini bukan tentang kamu Tuhan, ini tentang Bapa, tunjukkan Bapa. Yesus berkata, telah sekian lama kamu sama aku, kamu belum kenal aku. Coba, yang tanya ngomong soal Bapa, yang jawab ngomong soal dirinya. Apa maksudnya? Ya Bapa dan dirinya itu sama. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau bisa berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Dengan kata lain, aku 100% Allah. Itulah pernyataan Yesus. 100%. Ya, saya berkata sekali lagi, hanya Tuhan yang tahu misteri ini lebih lanjut. Allah itu satu, Deuteronomy, kitab ulangan. Tapi ada 3 pribadi yang Yesus sendiri ajarkan. Hendaklah engkau dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jangan bingung Bapak Ibu Saudara, orang Kristen, anak-anak Tuhan. Kalau Anda berdoa, Anda harus sebut Tuhan dengan cara seperti apa? Bapak, saya suka, teman saya yang suka berdoa begini, Father God. Kalau dia berdoa dalam bahasa Inggris selalu pakai Father God. I love it, mesra sekali. Allah Bapakku. Yesus pun ajarkan begitu. Kalau doalah begini, Bapa kami di dalam sorga. Betul ya? Tapi kadang-kadang kita kalau berdoa juga, Tuhan Yesus. Tapi kadang-kadang kita juga berkata, Roh Kudus datanglah. Gimana ya? Aku berdoa ke siapa ya? 3 itu, gampang. Yang terakhir pokoknya send buttonnya itu nama Yesus. Pasti sampai ke Allah yang hidup yang satu itu. Kalau Anda berdoa, depannya saudara, asal nggak nyeleneh. Oh aku berdoa kepada Agus. Siapa Agus? Yesus bukan Agus. Jangan-jangan salah nanti Agus ke Sugus. Belak depannya asal Alkitabiah. Anda berdoa kepada Allah. Panggilan apa saja. Anda mau berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Oh juru selamatku atau penebusku. Atau gembalaku. Apapun juga. As long as you address God. Anda berbicara kepada Tuhan. Yang penting itu perangkonya di belakang. Dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Sampai ke meja Bapak. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi asal jangan nyeleneh loh ya. Oh Jupiter.
dan sebagainya. Nggak usah begitu. Oke? Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan bahwa Yesus adalah 100% Allah. Yang ketiga, Yesus adalah 100% manusia. 1 Yohanes 4 ayat 2 dan 3 berkata, munculkan di depan. Demikianlah kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Nah ini yang membuat dunia dalam hikmatnya tidak bisa menemukan intisari Injil. Injil itu unik. Karena seorang Allah menjelma menjadi manusia dan itu yang manusia tidak bisa terima. Allah kok mati di kayu salib. Sebenarnya kita bisa melihatnya dengan sangat mudah karena Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Jawaban itu sederhana. Kalau bukan Allah yang dari atas kayu salib, maka ciptaannya yang harus ada di atas kayu salib itu, yaitu dirimu. Yang harus menderita di api neraka itu dirimu. Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, 100% manusia dengan tujuan agar menjadi juru selamat manusia. Yohanes pasal 1 ayat 14 bunyinya begini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus jadi manusia, 100% manusia itu dengan tujuan untuk menjadi juru selamat kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau Allah puas menjadi hakim, tidak akan ada cerita Bethlehem dimulai. Tapi Allah ingin menebus manusia dengan fair dan benar, bukan menyalahgunakan kuasa dan hantam setan begitu saja. Karena setan bukanlah yang paling salah, manusia yang jatuh dalam dosa. Untuk memulihkan manusia kembali kepada dia harus menjadi manusia. Bisa paham misteri ini? Cobalah Anda bicara sama semut. Semut tidak akan pernah mengerti. Anda angkat semut itu, mati. Justru di tangan Anda dia mati. Anda dekati, dia malah ketakutan. Allah maha besar. Satu-satunya caranya Anda mau menyelamatkan semut dari kompor api. Kalau mereka berjalan ke situ dimangsa musuh. Simple. Carilah satu perawan semut. Lahir lewat kandungan, tapi jangan karena sperma. Sperma manusia itu kotor, penuh dengan dosa Adam dan Hawa. Lahirlah, jadilah semut. Sampaikan berita kerajaanmu. Matilah bagi semut-semut itu yang tidak maka mungkin bisa masuk dalam kerajaanmu kalau tidak ada yang menebusnya yang cukup kudus. Itulah sebabnya datanglah Yesus. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasihnya, dia serahkan anaknya agar siapa yang percaya tidak binasa. Ini yang dunia tidak bisa mengerti. Kenapa Allah kok dilucuti, dikasih mahkota duri, dicambuk sampai mati. Kalau tidak kamu yang di atas itu. Itulah sebabnya orang yang memang bersikukuh untuk binasa akan menolak berita ini. Karena dianggap konyol dan dungu. Tapi bagi aku, itu keselamatan. Bagi aku itu kasih karunia. Ibrani 5 ayat 7-9 bunyinya begini. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa. Lihat, permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dia gak main curang. Dia selamatkan kita dari sisi kita. He walked where I walk. He stood where I stand. He felt what I feel. He understands. He knows my frailty. Shared my humanity. Tempted in every way yet without sin. God with us, Emmanuel. Dia berjalan di mana saya berjalan. Dia berdiri di mana saya. Dia pernah berdiri di mana saya berdiri. Dia merasakan apa yang kurasakan. Dia mengerti. Dia memahami kerapuhanku. Dia berbagi kemanusiaanku. Dicobai dari kanan kiri. Namun dia tidak berdosa. Agar dia bisa menyertai saya dalam hidup ini. Immanuel, Allah beserta. Yesus itu 100% manusia. Bukan jelmaan dan gentayangan. Bukan dongeng dan cerita. Once upon a time. It's a real true story my friend. 2000 tahun lalu. Ada seorang manusia daging darah kayak kita. Bisa lapar, bisa sakit, bisa keringatan. Namanya Yesus. Dia bukan manusia sembarangan. Dia anak Allah. Itu
intisari ini. Yesus adalah manusia. Di sini banyak orang kesandung. Entah orang kesandungnya, mereka nggak percaya Yesus adalah manusia, mereka merasa, dongeng belaka. Atau mereka percaya Yesus manusia, tapi nggak percaya dia adalah Allah. Kita harus percaya kedua-duanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang terakhir, Yesus adalah Tuhan. Wahyu 22 ayat 20 berkata begini. Lihat, ini adalah ayat-ayat terakhir di dalam kitab suci. Dan ayat itu dimateraikan dengan, bukan materai 6.000 tapi dengan perkataan yang kekal itu. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya aku datang segera. Ini perkataan Tuhan, lihat. Amin. Ini Roh Kudus yang menginspirasi tulisan ini. Berkata, datanglah Tuhan Yesus. Jesus is the Lord of all. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Amin, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin, amin. Sekarang saya tanya lagi. Tentunya ini pilihan. Orang yang tadi menjawab angkat tangan yang kedua, hari ini terjadi keselamatan. Meskipun Anda udah Kristen dari dulu. Meskipun sudah dibaptis mungkin kecolongan, sorry, saya terus terang. Tapi saya tanya sekali lagi, siapa di sini percaya bahwa Allahnya orang Kristen beda? Saya tidak mau sebut lagi agama-agama. Kalau dikompare-kan begini, Allah orang Kristen sama enggak dengan Allah ini? Kan jalannya aja beda, ada banyak jalan menuju Roma. Pertanyaan saya kan tadi gitu. Yang pertama tadi saya udah lihat tangan-tangan terangkat. Sekarang saya tanya lagi, siapa di sini percaya bahwa Allahnya orang Kristen adalah Yesus dan tidak sama dengan Allah agama lain? Angkat tangan. Salvation, ini keselamatan. Turunkan tangan. Ini pertanyaan yang kedua. Saya agak tegang, karena tadi banyak yang angkat tangan. Ini akan membuktikan apakah khotbah saya jelas atau tidak. Apakah Roh Kudus bekerja atau tidak. Siapa yang percaya Allahnya orang Kristen dengan Allah agama lain itu sama. Sama-sama God, tapi jalannya aja beda. Kita melalui Yesus. Angkat tangan. Haleluya. I love it. We're ready for heaven. We're ready for heaven. Kita siap untuk surga. Katakan kanan kirinya, selamat, Anda selamat. Loh, saya buktikan loh ya. Keselamatan itu bisa sesimpel itu. Contohnya Lydia di Kisah Para Rasul. Hatinya terbuka ketika Paulus memberitakan the divinity of the humanity of Christ. Atau keilahian Kristus dan juga kemanusiawiannya. Waktu Lydia terbuka langsung selamat. Satu lagi, Sakeus. Ketika dia mendengarkan Yesus, dia percaya, Tuhan aku kembalikan semua orang. Itu manifestasinya saja. Alhasil efek sampingnya. Ketika seseorang melihat ketuhanannya, maka Sakeus takut akan dia dan mengaguminya. Sakeus berkata, aku kembalikan semua uang yang kurampas. Yesus berkata apa? Today, hari ini, atap rumah ini menjadi saksi. Keselamatan turun atas rumah tangga ini. Saya berani mengatakan sebagai hamba Tuhan, today, di kebaktian 2 ini, kalau tadi sebelum jam 10, Yesus datang, yang angkat tangan yang kedua itu, nggak akan masuk saudara. Nggak akan masuk. Akan seperti gadis yang ketok-ketok di luar. Yang pertama yang angkat tangan, juga ada yang nggak masuk. Karena cuma angkat tangan doang. Tidak segenap hati semuanya. Tapi hari ini, let me say this to you. Di kebaktian jam 10 ini sekarang. Hari ini kalau Tuhan datang detik ini sekarang, asal Anda tulus tadi angkat tangan. Semua kita tidak akan ada di seberang sana. Kita berada di sisi kerajaan sorga. Keselamatan telah terjadi. Praise the Lord. Amin. Oke, ini yang tentang sorga. Saya cepat aja kasih satu renungan singkat kepada Anda, tambahan, untuk aplikasi di kehidupan kita sehari-hari. Ya, satu cerita lagi. Buka sama saya di Markus pasal 8, ayat 1 sampai 10 ya. Cepat aja, saya hanya cepat go through. Ini tadi doktrin. Anda tidak sadar, saya bawa ke MSJ 1 tadi. Saya tunggu Anda semua MSJ, keburu Tuhan datang. Sebelum Tuhan datang, soalnya orang baru terus datang. Tapi saya dorong Anda tetap harus MSJ. Saya tidak akan khotbah doktrin gini sering-sering, karena itu Anda sudah ada porsinya. Di My Spiritual Journey, Anda harus daftar itu, ikut dasar-dasarnya, dan sebagainya. Ikut MSJ 1, 2, 3, dan sebagainya ya. Tapi saya tentang Yesus ini terlalu penting untuk kita share hanya di kelas. Saya harus bawa ke tempat yang paling ramai dihadiri, yaitu kebaktian. Karena ini resikonya terlalu tinggi. Heaven and hell, surga dan neraka. Yang surga sudah selesai, sekarang saya ajak Anda untuk melihat kalau Yesus adalah Tuhan. Maka apa aplikasinya untuk hidup kita? Setiap ibadah, porsi kedua ini beda-beda.
yang ibadah 2, Markus pasal 8, Yesus memberi makan 4.000 orang. Oke? If Jesus is God to you, then this is what you need to do. Ayat 1, pada waktu itu ada pula orang banyak di sana, di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Ini yang saya sebut the perfected Messiah, atau Mesias yang disempurnakan di Ibrani tadi. Sekalipun dia adalah anak, dia menaikkan permohonan doa, dan dia disempurnakan karena menderita. Iya kan? Lihat ini, the compassionate Christ. Allah selalu penuh belas kasihan, itu karakternya. Tidak perlu belajar, Allah dari dulu sudah begitu. Lihat zamannya Israel, mereka haus, dikasih minum dari gunung batu. Dikasih makan, mana, 40 tahun saudara. Tapi saya bisa melihat, ketika Yesus turun di bumi, di jalan di Galilea hari itu, belas kasihannya kepada orang lapar seolah-olah bukan lagi dari kebelas kasihan seorang Allah, tapi belas kasihan dari seorang saudara. Bisa rasa nggak? Karena Yesus pernah lapar nih. Sebelum Markus 8 ini ada cerita di mana dia lapar, murid-muridnya harus bawa makanan yang nggak dicatat di Injil, juga ada yang dicatat, ada di Yohanes contohnya, waktu Yesus ditinggal oleh murid-muridnya, berbicara dengan perempuan Samaria, dia kelaparan. Saya bisa rasakan, he felt what I feel. Ini saya sebut the perfected Messiah. I thank God, my God is not only 100% God. Saya bersyukur Allahku gak hanya 100% Allah, dia pernah jadi manusia. Dia ngerti kalau aku menderita, dia paham apa itu lonely. Sedangkan kalau Allah hanyalah Allah, dia gak pernah lonely saudara. Dia penuh pengerti kepadaku. Coba bisa bayangin gak Tuhan berkata begini, suruh mereka, ayo kasih makan ya, mereka udah 3 hari, mereka lapar. Yesus seolah-olah bisa merasakan kelaparan mereka. I love this about God. Jesus is my God. Saya tidak kepingin nyembah Tuhan, mana lagi? Nggak kepingin, karena Yesus yang paling sempurna. Dia 100% Allah, dia 100% mengerti saya. I will not trade my God for anything. Bodohlah kalau kita menggantikan dia. Bodohlah kalau kita ke orang pinter, yang pinter sana kita yang bodoh. Bodohlah kalau kita percaya horoskop nggak ngerti, itu yang bikin semuanya dibayari. Hanya mereka satu saja yang mengerti kita. Yang paham, pernah berada di posisi yang sama dengan kita, malah lebih parah. Hanya Tuhan yang mengerti sakitnya penderita kanker, sekalipun dia gak pernah kanker. Sesakit-sakit kemoterapi, mau coba paku ditancapkan di pergelangan tanganmu dan bergantung selama 6 jam, cobalah itu. Sesakit-sakit kemoterapi, jarumnya masih friendly. Yang ini tetanus semua. He understands. Dia mengerti apa itu being rejected. Dia paham. Jadi saya bisa lihat di sini, kasih seorang saudara. Saya paling suka kalau konseling sama orang yang pernah ngalami yang saya alami. Orang itu bisa empati sama saya. Paham maksud saya? Saya paling suka. Itulah sebabnya hari ini saya juga suka kasih nasihat pada anak muda. Karena saya tahu apa artinya jadi anak muda. Saya didiskriminasi. Sampai hari ini masih kok. Saya ngerti, jadi saya paling suka layani sampai ke anak-anak. Saya beritahu sama mereka, dunia gak percaya sama kamu, Yesus percaya padamu, lalu aku percaya padamu. I love it. Yesus ini empati, lihat. Jangan sampai mereka rebah di jalan. Dia bisa merasa, I love it. Tapi bukan cuma itu, lihat ya ayat 4. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini, orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang. Ini adalah kejadian kedua kali loh ya. Jangan Anda salah, 2 pasal sebelumnya di pasal 6 di kitab Markus, ada Yesus memberi makan 5.000. 5 roti dan 2 ikan. Ini jauh lebih populer daripada 4, nggak ada 4 roti. Ini ceritanya 7 roti dan 4.000 orang. Ini lebih nggak didengar orang. Kita lebih suka pengkhotbah juga mengkhotbahkan yang 5.000 orang, 5 roti 2 ikan. Ini kejadian udah kedua kali. Ini sudah terulang saudara. Kok murid-murid itu ya nggak belajar ya? Bagaimana kita bisa kasih makan? Kayak saya, nggak pernah belajar dari masa lalu. Kayak kita. Tapi lihat ya, Yesus bertanya kepada mereka. Paling enggak mereka belajar satu hal. Mereka mungkin enggak inisiatif ingat.
mereka itu mudah pelupa. Manusia itu selalu mudah pelupa. Yang mereka ingat itu selalu adalah kesalahan orang lain atau kemuliaan diri sendiri. Mereka lupa perkara mulia yang baru terjadi 2 pasal yang lalu. Yesus memberi makan 5.000 orang. Ketika Yesus tanya, mereka belum mengerti, di mana ya kita beli roti? Sampai ayat 5 mereka jadi mengerti, memahami. Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Perhatikan, kalau Anda pelajari di Markus 6, tidak usah sekarang di rumah. Waktu dulu Andreas pas komentar begini, waktu ditanya berapa roti, dia bilang ini ada roti boy. Mau 5 roti dan 2 ikan, tapi apa arti? Ingat ya, bantah dulu. Tapi mereka ternyata udah belajar. Rasul-rasul nggak bodoh-bodoh banget. Mereka belajar tuh kasih 7 Tuhan, kasih langsung. Amazing, ini berbicara apa? Mereka langsung bisa melihat the divinity of Christ. Mereka lupa sebentar, tapi waktu Tuhan Yesus sentil, mereka langsung ingat. Langsung dikasih tanpa bantah-bantahan, kayak di pasal 6. Inilah pelajaran buat kita, because He is God. Whatever He ask of you, do it. It must be for something great. Karena Dia adalah Tuhan, apapun yang Dia minta Anda berikan atau lakukan, berikan dan lakukan. Karena itu untuk perkara yang lebih besar. If He is really God, kalau Dia benar-benar Tuhanmu, apapun yang Dia minta, engkau berikan atau lakukan, segera berikan dan lakukan. Jangan tunda. Kalau Tuhan minta Anda dibaptis, baptis. Kalau tiba-tiba di dalam hati Anda Roh Kudus berkata, baptis, kamu kenapa tunda? Langsung cemplung. Cemplung dulu, tunggu pendetanya datang nanti. Kalau Tuhan suruh kita ngampuni, ampuni. Jangan tunda. Because a delayed obedience is a delayed glory. Sebab kemuliaan, sebab ketaatan yang ditunda adalah kemuliaan yang tertunda pula. Mereka telah belajar dari kesalahan mereka dulu, bantah-bantah. Sekarang mereka enggak. Langsung kasih. Mereka langsung berkata, kalau Tuhan minta, pasti untuk perkara besar. Kalau Allah minta hidupmu dan masa mudamu anak muda, kasih. Beri. Uang juga, jangan takut. Cuman 1 orang jangan digede-gedekan. Menurut saya dia itu overpriced ceritanya. Overrated. Ada 1 orang kaya diminta seluruh hartanya, tapi dari seluruh Injil, Kejadian sampai Wahyu. Cuman 1 yang digituin Yesus. Jadi kalau sama Tuhan tuh baik harta dunia, apapun hubungan kita, hobi kita, apapun juga jangan dipegang erat-erat. Tuhan minta tuh kasih. Dan saya ngomong gini bukan karena minta sesuatu dari Anda. Saya ngomong gini karena saya juga belajar mempraktekannya. Saya waktu Tuhan minta sama saya hidup saya, Tuhan tidak minta sama saya. Yang paling susah bagi saya, waktu saya umur 18 tahun kenal Tuhan. Tuhan minta hidup saya. Saya disuruh jadi hamba Tuhan. Jadi apapun sekarang saya ajarkan ke Anda, fondasi saya itu kuat saudara. Saya praktekkan dengan hidup, not just my money, my life. Tapi hari ini saya ngerti, apa yang Tuhan minta ternyata untuk perkara besar. Saya lihat hidup saya, oh aku mengerti sekarang. Meskipun saya belum sepenuhnya memahami, untung saya taat kepadanya. Kalau enggak gitu saya enggak akan lihat glory. Whatever God asks of you, to give or to do, give and do. For it must be for a bigger purpose. Saya terharu dengan Tuhan Yesus. Tuhan itu baik. Waktu Tuhan mau masuk Palem, mau masuk ke dalam Yerusalem, berapa hari sebelum meninggal dunia dibunuh oleh tentara Roma. Ingat ya, Tuhan kutus kan? Ingat tak pada waktu mau masuk kan Tuhan utus murid-muridnya pergi ke Yerusalem dulu mendahului. Yesus masih di luar kota nih. Yesus masih ada di Waru. Belum masuk Surabaya, itu diberitahu, tolong ya, kamu akan melihat 1 ekor keledai lagi ditali. Ngomong sama pemiliknya, Tuhan mau pinjam. Tahu ya, kata pinjam, perhatikan itu. Tuhan itu santun. Dia bilang, aku pinjam. Padahal loh, Tuhan kalau mau jadi diktator, mati kita, siapa lawannya? Kalau Tuhan mau jadi otoriter, nggak ada kita bisa berdiri di depannya. Karena semua ini miliknya. Jangan pernah kita itu menyombongkan diri, ini punya gua, 90% punya aku, 10% punyamu. Bukan itu inti perpuluhan. Bukan itu. Hai manusia, nafasmu itu milikku. Nafas itu milikku. Jangan pernah membanggakan apa itu milikmu. Semua yang melekat di tubuhmu tidak berguna kalau nafas itu kucabut. Makanya ada perkataan, hai orang kaya yang bodoh. Kau tidak tahu kemana kau pergi besok kan? Kau simpan ke lumbung siapa yang nikmati? Malam ini juga kau pergi. Bapak ibu saudara, tapi Tuhan itu bisa santun. Bilang saya pinjam. Aduh.
pinjam. Meskipun itu haknya. Tapi orang itu langsung lepaskan. Mau tahu kenapa? Karena dia tahu, keledaiku gak akan pernah sama. Hidupku gak pernah sama. Tanya Simon Kirena. Tanya Arimatea, Yosef Arimatea. Yusuf dari Arimatea. Tanya siapa saja yang memutangi Tuhan. Andai kata dulu tahu cerita Bethlehem gitu, pasti ada perhotelan yang mau kasih masuk Maria. Selama-lamanya Yesus ceritanya didengungan di mana-mana di Injil. Ada endorsement saudara. Jesus by Sheraton. Anda pernah enggak mikir, aduh, dari tahu gini dulu gua investasi. Atau siapa kali. Kalau Anda tahu orang itu jadi orang besar, harusnya dulu waktu dia masih bukan apa-apa, Anda baiki. Sekarang jadi koneksi. Kalau Tuhan pinjam, kasih, jangan dipinjamkan. Tempat paling berkuasa di dunia ini, bukan koneksinya siapa. Siapa memiutangi Tuhan. Kalau sorga sekali terharu sama Anda dikejar dengan favor sampai mati. Tahu nggak? Tuhan itu kayak begitu. Cuman Tuhan tidak. Karena itu di sini dikatakan, waktu mereka sekali ini sudah belajar. Ada berapa? 7, langsung kasih 7. Waktu ngomong 7 itu tangannya sudah sampai ke tangannya Yesus. Mereka terburu-buru karena mereka tahu, ini kesempatan emasku untuk menyenangkan dia. Ayat berikutnya, lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke 7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Wah, senang yang kasih 7 roti itu. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa. Sebanyak berapa? What? Berapa? Ini dia poin kedua saya. Baca dulu ayat terakhirnya. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang, lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Ya, 7 roti diberi, 7 bakul kembali. Coba katakan 7 roti diberi, 7 bakul kembali. Oke? Poin pertama tadi, kalau Tuhan, karena dia Tuhan, if Jesus is your God, kalau Yesus adalah Allahmu, apa yang dia minta kepada Anda, berikanlah. Itu apapun yang dia minta kepada kita, itu pasti untuk perkara yang lebih besar. Kalau Yesus adalah Tuhan, poin kedua, apapun yang dia ambil dari kita, pasti akan dikembalikan. Karena dia tidak pernah berutang sama siapa-siapa. Listen to this. Karena itu di Gereja Mawar Sharon kita juga, tapi kita harus hati-hati soal ini. Karena tabur tua itu nggak seperti yang manusia pikirkan. Apalagi manusia itu cenderung serakah hatinya, memanipulasi Allah. Karena itu di Gereja Mawar Sharon kita tidak lagi, kalau kita perpuluhan ya, contohnya, kita tidak lagi mengatakan beginilah, kita akan kembalikan 10 kali lipat, 30 kali lipat, 60, 100 kali lipat, seolah-olah aku kasih duit, Tuhan kasih kembali duit. Itu namanya mata duit. Saya rasa itu tidak tepat dengan spiritnya, spirit kerajaan Allah, dan itu juga tidak tepat dengan spiritnya Gereja Mawar Sharon. Karena itu sekarang kalau kita memberikan persembahan contohnya, kita memberikannya dengan cara, Tuhan ini sebagai mengembalikan kasih sayangmu. Sama dengan kalau kita kasih anak kita es krim masih kecil, kita jongkok dan berkata, papa boleh minta sedikit enggak. Bukan berarti papanya nggak bisa beli. Bukan berarti papanya mau rebutan es krim sama anaknya. Papanya menguji hati anaknya, supaya selamanya anak itu hatinya sama papanya, bukan sama es krimnya. Karena itu spiritnya kita. Karena itu kalau kita sekarang berdoa, kan begini, kita mau mengembalikan karena kita mengasihimu, semoga menyenangkanmu. Kan begitu. Oke? Tapi meskipun demikian, izinkan saya mengatakan, karena Tuhan punya satu sifat, kebanggaan Tuhan itu begitu besar. God's glory, His pride, itu luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara, dia punya kebanggaan, kemuliaan itu begitu gagah, sampai pada taraf di mana tidak bisa dia berhutang sama siapa-siapa. 7 roti, kembali 7 bakul. Bapak, Ibu, saya mau beritahu, apapun yang Tuhan ambil dari kita, pasti dikembalikan berlimpah-limpah. Jangan dengan spirit yang salah waktu dengar ini. Ini bukan dengan spirit prosperity gospel, Injil kemakmuran, tapi spirit kasih. Pasti dikembalikan oleh Tuhan. What has God asked of you today? Mungkin Tuhan suruh Anda hari ini menjangkau, mengajak seseorang datang ke gereja. Dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Orang itu diajak datang akhirnya terima Tuhan. Saudara, melihat orang terima Tuhan aja itu upah yang luar biasa, nggak usah dikasih apa-apa. Tapi apapun yang Anda lakukan,
pasti Tuhan akan berkenan dan jamah kalau itu dilakukan dari hatimu. Tuhan pasti kembalikan berlimpah-limpah. Saya selalu terngiang-ngiang di pikiran saya. Kebetulankah? Apakah kebetulan? 7 roti kembali 7 bakul. Tuhan mau bicara apa? Terlalu jelas lah ya Tuhan. Kalau Tuhan mau sindir sesuatu itu terlalu ketarai. Mereka kasih 7 roti, kau kembalikan 7 bakul. Tuhan mau bicara apa sama kita? Dear people, hai umatku, apa yang kuambil daripadamu? Aku tidak akan berhutang sama kamu. Petrus pernah bertanya, aku dapat apa? Meninggalkan semuanya. Tuhan bilang, di hidup yang kekal, kamu dapat upah yang besar. Di hidup ini, rumah yang kau tinggalkan, kamu akan punya 100 kali lipat rumah, 100 kali lipat keluarga, 100 kali lipat ini dan itu. Apakah Petrus jadi konglomerat? Tidak. Bahkan ketika dia dipakai Tuhan, dia adalah rasul yang paling melarat. Dia berkata, emas dan perak tidak aku punya. Bisa bayangin gak? Tapi dia punya hidup yang begitu penuh dengan rencana Allah. Kaya dengan manusia, dengan kasih, dengan makna, dan hidupnya pun dicukupi. Bahkan mertuanya pun disembuhkan sama Tuhan. Oh my, saya beritahu sama, kalau hari ini Petrus pas belajar sesuatu, ngikut Tuhan tuh gak bisa rugi. Ngikut Tuhan tuh hanya untung melulu. Yang rugi itu Tuhan Yesus punya anak kayak kita. Ya atau enggak? Coba lihat kanan kiri, ya enggak? Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Praise the Lord. Oh haleluya. Anda diberkati hari ini? Praise the Lord. Puji Tuhan. Yes. Oh haleluya. Nyanyi satu pujian ya. Yang cepat. Yang semacam happy ya. Senang jadi anak Tuhan gitu ya. Katakan kanan kirinya, senang sekali jadi anak Tuhan. Jangan nyanyi happy ya yang lain ya. Katakan kanan kirinya, senang jadi anak Tuhan. Oh, Allah mana seperti malaku. Katakan. Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Yesus yang benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Sama-sama katakan. Allah mana seperti Allahku. Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Yesus dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Allah mana dia? Allah mana seperti Allah. Katakan dengan bangga dan merasa pasti dan yakin. Tidak ada. Tuhan mana seperti Tuhanku. Yesus dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Come on, lagi. Allah mana seperti Allah. Katakan dengan mantap. Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Yesus ya benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya. Dia benteng perisai. Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. 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 Haleluya. Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, pengurapan dari Roh Kudus. Lihat itu, ketiga yang esa. Tentunya doa berkat ini berakhir nanti dengan perangko yang benar, ya Tuhan, yaitu di dalam nama Yesus. Tapi pulanglah terlebih dahulu dengan janji ini. Barang siapa percaya tidak akan dikecewakan, tidak akan dipermalukan. Pulanglah membawa kemenangan, banggalah jadi anak Tuhan, jadilah saksi di mana-mana, hargai orang-orang, jangan jelekkan siapa-siapa. Kasih mereka, lewat kasih mata manusia akan terbuka.
Terima kasih Tuhan, berkati seluruh pekerjaan jemaat dan keluarga mereka. Setiap profesi ya Tuhan, Kau jadikan sebuah kesaksian indah. Kau limpahkan. Kau adalah gembala kami yang agung, kami tidak kekurangan apa-apa. Kebutuhan jasmani, rohani, emosi kami tercukupi. Karena Yesus ada di hidup kami dan Yesus tambahkan banyak orang, banyak perkara indah dalam hidup ini. Dan bagi mereka yang mengalami pergumulan, perkara tidak indah dalam hidupnya, manusia juga tidak ramah, Yesus cukup bagi orang-orang itu. Menjadi suatu permulaan mereka untuk bangkit melejit lebih tinggi lewat masalah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami terima berkat ini di dalam satu perangko, satu stem, satu nama. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat Paskah. God bless.